Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftar di Setara Daring. Apa itu Setara Daring? Setara Daring adalah aplikasi yang sengaja dirancang oleh Kementerian Pendidikan untuk pendidikan kesetaraan. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi alasan bagi kalian untuk tidak mengikuti pembelajaran. Nah, dengan aplikasi Setara Daring, kalian bisa belajar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami. Misalkan kalian ada di luar kota, kemudian hanya sempat belajar di malam hari, di pagi hari atau di sore hari, itu bisa menyesuaikannya. Ketika kalian sudah ada waktu luang, maka kalian bisa masuk ke aplikasi Setara Daring untuk melihat, kemudian mempelajari materi yang diberikan oleh tutor dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Setara Daring. Oh iya, di sini aplikasi Setara Daring itu bisa juga kalian download melalui Play Store ya, atau langsung buka di browser atau di Google Chrome. Oke, kita akan belajar di Google Chrome ya. Oke, di sini ketikkan Setara Daring pada pencarian. Oke, kemudian enter. Kemudian kita pilih yang paling atas ya. Oke. Kemudian di sini kita pilih antara daftar dan juga masuk. Nah, jika sudah punya akunnya, tinggal klik masuk untuk masukkan username dan juga password. Tetapi kalau kita belum mempunyai akun sama sekali, maka kita bisa klik daftar. Oke. Nah, untuk pendaftaran Setara Daring ini atau untuk menggunakan Setara Daring tidak harus kita menggunakannya di laptop atau komputer. Aplikasi Setara Daring ini bisa juga kita buka di Android ya. Oke, langsung saja kita klik daftar. Oke, karena di sini kita sebagai warga belajar, maka kita klik yang warga belajar ya. Jangan pilih yang tutor. Tutor ini adalah khusus bagi guru-guru yang mengajar di PKBM. Jadi kita pilih sebagai warga belajar atau sebagai siswa. Kemudian di sini ada kode kelas. Apa itu kode kelas? Kode kelas itu adalah kode yang diberikan sekolah kepada siswa-siswanya agar bisa masuk ke kelas yang telah dibuat, sehingga siswa itu bisa mengikuti pembelajaran. Oke, misalkan di sini kita punya kode IP3TKV. Setiap sekolah, bahkan setiap kelas itu pasti punya kode yang berbeda. Jadi kalian bisa minta kodenya ke guru. Kemudian di sini ada nama lengkap. Misalkan kita klik nama lengkapnya Istiqomah. Kemudian nama lengkap di situ adalah nama lengkap asli kalian ya. Kemudian di sini ada username. Nah, username ini yang nantinya akan digunakan setiap kita masuk ke aplikasi Setara Daring. Jadi ingat-ingat username kalian beserta passwordnya. Kalau lupa username sama password atau kata sandi, maka sudah pasti kalian tidak akan bisa masuk ke aplikasi Setara Daring. Oke, misalnya saya di sini mau menggunakan username, boleh bebas ya, boleh pakai username atau bisa juga menggunakan nomor induk kependudukan, suka-suka kalian. Misalkan di sini saya mau buat username-nya Oke, untuk username ini kalian bisa menggunakan atau mencari nama yang unik. Kenapa harus unik? Karena di sini akan membedakan antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Jika kalian mendaftar dengan username yang telah digunakan oleh orang lain, maka otomatis kalian akan gagal melakukan pendaftaran di aplikasi Setara Daring. Oke, selanjutnya kita klikkan kata sandinya atau passwordnya. Bisa bebas ya untuk kata sandi ini. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, kalau di sini centangnya sudah biru, artinya sudah betul ya antara atas dan juga bawah. Selanjutnya klik daftar. Yes, registrasi berhasil sukses. Artinya pendaftaran yang kita lakukan di aplikasi Setara Daring telah berhasil. Oke. Di sini
ada pengaturan profilnya ya. Ada kita disuruh memilih sekolah. Nah, klik di sini tanda panahnya ya. Pilih sekolah di mana kalian mendaftarkan diri. Misalkan di sini saya memilih sekolah. Oke, di sini nanti akan keluar nama-nama sekolahnya ya. Kalian sekolah di mana? Apakah di PKBM Dharma Wanita Persatuan, Kuncup Mekar, Mutiara Hati? Nah, di sini saya akan mendaftar di PKBM Mentari. Karena saya adalah siswa PKBM Mentari misalnya. Oke, ingat ya, di sini perhatikan juga NPSN-nya. Nih, NPSN setiap sekolah ini akan berbeda. Nah, walaupun namanya sama Mentari Fajar dan seterusnya, tapi punya NPSN yang berbeda. Kalau kalian pilih NPSN yang salah atau bukan sekolah kalian, maka kalian akan masuk pada instansi atau lembaga pendidikan yang lain. Pilih sesuai dengan sekolahnya ya. Misalkan di sini saya adalah siswa PKBM Mentari dengan NPSN yang di bawah ini. Oke, kalau sudah klik simpan. Berhasil. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, di sini sudah ada keterangannya, info PKBM Mentari statusnya sebagai warga belajar bergabung 2 menit yang lalu. Nah, kalau misalkan kalian mau gabung kelas lain, misalkan mapel, setiap mapel punya kelasnya masing-masing, atau misalkan kalian dari kelas 1 kemudian naik ke kelas 2, maka tinggal klik gabung kelas ya. Nah, kalau kita mau pindah ke kelas yang lain. Kalau tidak ya tidak perlu berarti. Nah, kemudian kita cek di bawah nih. Oke, kita masuk di kelas paket Mentari tahun ajaran 2021. Kemudian kita lihat di sini, oke, dapat terlihat ya sudah ada 43 anggota. Kalian kalau klik 43 anggotanya, maka akan terbaca siapa saja yang sudah masuk ke dalam setara daring di kelas paket ini. Kemudian mata pelajarannya juga sudah terlihat ada 13. Oke, kodenya juga di sini nampak ya. Oke, di sini sudah ada berapa mata pelajaran? Ada pendidikan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa Indonesia sampai dengan IPA. Oke. Kemudian bagaimana cara mengecek tutor itu sudah memberikan materi, tugas atau penilaian? Tinggal klik ke salah satu mata pelajarannya. Misalkan kita klik matematika. Oke, nah di sini sudah ada modul 1, berarti tutor sudah memberikan materi. Oke, kemudian kita tinggal membuka materinya ini ya, buka materi. Oke, nah di sini sudah ada beberapa materi yang telah dibagikan oleh tutor. Oke, ada materi mari berhitung. Coba kita lihat materi mari berhitung. Nah, silakan baca materi di bawah ini dengan mengklik link yang diberikan. Oke, berarti tinggal kita klikkan linknya. Nah, maka akan muncul modul yang telah diberikan oleh tutornya. Nah, modul ini bisa kita baca. Halaman 1, misalnya kata pengantar, halaman 2. Nah, ini sensus penduduk, misalkan materinya bisa kita baca sendiri ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian dan seterusnya. Oke, kembali ya. Nah, misalnya kita mau buka materi yang kedua. Nah, kira-kira tutor memberikan materinya apa? Wah, tutor ternyata memberikan sebuah video. Oke, pahami video berikut. Misalkan materinya matematika wajib kelas 10. Coba kita klik videonya. Nah, di sini. Nah, kita bisa melihat video yang diberikan oleh tutor ya. Oke. Sampai dengan selesai kalian bisa menonton video yang dibagikan oleh tutor. Oke. Selanjutnya kita lihat kembali kira-kira apa materi yang dibagikan oleh tutor. Oke, di sini ada coba terka. Oke. Di sini tutor memberikan materi berupa bacaan. Kalian berarti bisa langsung membaca materinya ya. Di sini ada macam-macam paragraf dan seterusnya. Kemudian coba kita lihat materi terakhir. Oke. Ternyata tutor juga bisa membagikan sebuah gambar untuk ditelaah atau dianalisis. Oke, bagaimana jika kalian
ada kesulitan, bisa komentar. Oke, di sini komentar, misalkan Ibu, ini harus dibuat kesimpulannya atau tidak, misalkan. Kalian bisa berkomentar langsung. Nah, komentar kalian bisa langsung terbaca oleh seluruh siswa ya. Kalau misalkan ada siswa lain ingin berkomentar di sini bisa, atau tutor langsung berkomentar juga bisa. Jadi aplikasinya sudah cukup baik ya. Nah, setelah kalian membaca materi, tentu saja kalian akan melihat di sini ada penugasan. Lihat nih, tugas apa sih yang udah dikasih tutor kepada kalian. Lihat di sini ada mari berhitung. Kayak di sini perintahnya, kerjakan soal latihan nomor 1 sampai 5 pada halaman 6 sampai 7. Coba kita buka ya modulnya. Nah, tadi halamannya 6 sampai 7, nomor 1 sampai 5. Oke, berarti kita buka di halaman 6 sampai 7. Oke, terlewat. Nah, ini latihannya ya di halaman 6 sampai 7, nomor 1 sampai 5. Berarti kalian harus kerjakan soal-soal tersebut. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini ada apa nih? Ada menu kerjakan. Klik kerjakannya. Kemudian geser ke bawah. Nah, kalian bisa menuliskan langsung, misalkan jawaban. Nah, untuk soal yang berupa cerita atau mungkin pendapat, kalian bisa mengetikkannya langsung di sini ya. Oke, akan tetapi jika bentuknya itu adalah mungkin soal matematika, akan sulit ya kalau diketikkan secara langsung. Di sini hanya ada fungsi equation-nya itu. Oke, nah di sini sudah ada sih bentuk matematikanya ya. Nah, ini equation-nya yang dibutuhkannya apa? Apakah bentuk perpangkatan? Misalkan kita mau menulis 2x. Oke, seperti ini. 2 pangkat 2 misalnya. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya, 2 pangkat 2. Oke. Coba kita lihat. Oke, di sini sudah tertulis berapa kali ya. 2 pangkat 2. Nah, ditambah misalnya berapa lagi? 3/2 misalnya. Oke, bisa diketikkan langsung ya. Tuh, ini previewnya kita bisa lihat. Previewnya 3/2. Coba kita lihat. Nah, 3/2. Seperti itu. Jadi, kita bisa menuliskan perhitungan langsung dengan memilih fungsi ini, insert equation. Yaitu fungsi-fungsi yang ada di matematika. Entah itu bentuk perpangkatan, pecahan, kemudian mungkin ini nanti himpunan, matriks juga ada ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa langsung mengetikkannya di lembar tugas. Atau kalau misalkan bingung menggunakan aplikasi atau menggunakan menu insert equation, kalian bisa menuliskannya di buku, kemudian kalian upload. Bagaimana caranya? Dengan insert file. Oke, di sini, oke, tunggu beberapa saat ya. Nah, ini sudah muncul. Misalnya kita ingin mengupload file baru, maka pilih upload yang baru. Atau misalnya kalian bisa mencari file yang sudah ada. New file. Sebentar. Oke, di sini kita bisa uploadkan file baru. Misalnya kita ingin mengupload sebuah gambar. Oke, di sini tinggal klikkan add files. Oke, kita pilih gambar mana yang akan kita upload.
misalkan kita mau pilih diagram batang nih yang mau kita upload. Oke, kemudian start upload. Nah, maka gambar yang tadi telah kita upload ya. Oke, kemudian kita cari. Mana tadi ya filenya? Oke, yang ini nih, sudah ada diagram batang. Nah, ini berhasil di-upload gambar yang telah dibutuhkan untuk tugas. Oke, kalau sudah mengerjakannya, tadi berarti untuk mengerjakan tugas tinggal klik langsung ya, kemudian bisa menuliskannya langsung atau bisa mengupload gambarnya dengan insert file tadi. Kemudian bisa juga kita menuliskan secara langsung ya. Kalau untuk matematika berarti gunakan insert equation ya, untuk fungsi-fungsinya yang beragam. Kalau susah bisa upload gambar. Kalau sudah, kemudian klik simpan. Tersimpan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Tugas pertama sudah dikerjakan, tugas kedua dan ketiga belum dikerjakan. Coba kita lihat tugas yang kedua. Oke, di sini langsung klik kerjakan. Nah, kebetulan di sini soalnya itu bahasa Indonesia ya, paragraf. Nah, langsung diketikkan apa itu paragraf, misalkan jawaban. Nomor 1, paragraf. Paragraf adalah apa ya? Kemudian nomor 2 misalnya. Ada paragraf deskriptif misalnya. Deskriptif, kemudian eksploratif, naratif, dan seterusnya. Kalau sudah, klik simpan. Selanjutnya di sini ada menggambar. Coba kita lihat. Nah, langsung klik kerjakan. Nah, untuk menggambar itu kan mungkin kalau di sini sulit ya. Oke. Paling di sini ada nih tabel, bisa insert tabel sih. Kalau kita disuruh menggambar tabel. Nah, misalkan ini disuruh membuat sebuah tabel, bisa langsung dikerjakan. Nah, ini adalah tabelnya. Kalau misalkan kita disuruh membuat apa lagi? Gambar. Nah, disuruh menggambar, otomatis kita akan masuk ke insert file ya, mencari gambarnya. Oke, di sini sudah ada file apa saja. Oke, gambar. Bisa ya dilihat di sini apa sih yang sudah kita upload. Oke, di sini file gambar yang tadi ya. Nah, sudah, kemudian klik simpan. Oke, selanjutnya kalau penugasan sudah dikerjakan semua, lihat penilaiannya. Nah, kira-kira gurunya itu memberikan ulangan harian atau tes ujian atau tidak. Klik. Oke, kemudian di sini ada keterangannya. Bentuk pengerjaannya ulangan, tenggat waktunya 9 Agustus. Artinya ulangan atau ujian ini hanya bisa dikerjakan pada saat tanggal 9 Agustus. Nah, selain tanggal 9 tidak bisa dikerjakan. Nah, akan tetapi kalian itu bebas untuk mengerjakannya. Entah itu bisa pagi, siang, sore, malam. Terserah kalian kalau ada waktu luangnya di pagi, siang, sore, atau malam. Tapi di hari itu, tidak boleh di hari yang lain. Kemudian kita lihat di sini ada 60 menit. Oke, berarti kalian hanya punya durasi waktu 60 menit. Misalkan kalian membuka jam 5 sore. Nah, maka kalian harus menyelesaikannya di jam 6 sore karena 60 menit itu kan sama dengan 1 jam. Kemudian kalian ada waktunya jam 10 malam. Berarti jam 10 sampai jam 11. Selama masih di tanggal 9. Kalau sudah lewat tanggal 9, maka kalian tidak bisa mengerjakan ujian atau ulangan yang diberikan oleh tutor. Oke, kemudian berapa soalnya di sini? Ada 5. Langsung saja kerjakan. Nah, di sini terlihat ya, oke. Lihat sisa waktu di sini, waktu itu berjalan. Tadi waktu yang diberikan adalah 60 menit. Maka di sini akan berhitung mundur sampai ke 00. Jadi jangan sampai waktu itu menuju 00.
sebelum di sini keterangannya 000 semua, maka kalian harus menyelesaikannya atau klik selesai agar tidak terjadi error. Oke, baik, langsung kita kerjakan nomor 1. 9 dikurangi 2, 7 ya. Nah, nomor 1 sudah diselesaikan. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. 10 tambah 5, 15. Oke, kemudian lanjut lagi di soal nomor 3. Oke, 7 tambah 5 misalkan 12. Oke, ini kebetulan soalnya gampang ya. Jadi sisa waktu di sini masih lumayan banyak. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan tugas, kapanpun waktunya, lihat durasinya itu berapa menit waktunya. Kalau 30 menit ya soal akan terbuka hanya dalam waktu 30 menit. Setelah 30 menit ya akan tertutup. Jadi perhatikan juga waktu atau durasi yang diberikan tutor. 20 dikurangi 13, 7. Selanjutnya terakhir nomor 5. 3 tambah 2 adalah 5. Oke, jika semua soal sudah diselesaikan, jangan lupa klik kumpulkan. Coba kita kumpulkan. Oke, apakah Anda yakin? Ya. Oke, kemudian kita lihat nih skor yang kita peroleh itu berapa sih dari hasil ulangan. Nah, untuk skor yang kita peroleh itu berapa? Berarti nunggu nih kalau tutornya sudah memeriksa atau mungkin bisa kita lihat langsung di sini hasilnya. Nah, lihat di sini. Oke, berarti untuk soal ulangan ini atau ujian ini tidak perlu menunggu tutornya untuk mengecek tugas ya, berarti langsung keluar by system karena di situ sudah ada penskorannya. Nah, di sini lihat nih hasil yang tadi kalian kerjakan sudah bisa dilihat. Oke, nilainya adalah 100 kalau 5 soal itu betul semua. Kalau salah berarti kurang dari 100. Oke. Kemudian menu terakhir di sini ada diskusi. Oke, apa sih diskusi? Ya, diskusi itu berarti wadah untuk kalian mengutarakan pendapat atau mungkin pertanyaan yang bisa dilihat oleh semua anggota, baik itu tutor maupun warga belajar atau siswanya. Nah, misalkan gurunya memberikan pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, nah, kemudian kalian ingin bertanya. Pertanyaan kalian akan muncul di sini. Misalnya gurunya belum sempat atau tutornya belum sempat memberikan jawaban, teman lain ada yang bisa, maka teman kalian bisa berkomentar langsung di sini. Oke, baik. Ya, berarti menu-menunya di sini ada materi, penugasan, penilaian dan juga diskusi. Sudah kita bahas semua. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Tidak perlu khawatir bagi yang sudah bekerja, mungkin bekerjanya juga jauh di luar kota atau di luar negeri, kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran melalui aplikasi secara daring. Oke, ada menu terakhir di sini ada e-modul. Apa itu e-modul? Nah, kalian juga bisa membaca-baca sendiri materi ya, tanpa tidak harus menunggu tutor itu membagikan materi. Misalnya kalian ingin memperdalam materi sendiri sebelum tutor itu memberikan perintah. Klik tadi ya, klik menu e-modul maksud saya. E-modul. Kemudian di sini akan keluar nih modul-modulnya. Misalkan kalian paket A ya berarti klik paket A. Ada bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS, PKN dan seterusnya. Kalau kalian paket B, maka lihat di sini buku atau modulnya. Paket C juga bisa ya. Misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya. Kayak misalnya kita mau buka paket A matematika, nanti akan muncul modul-modul dari paket A untuk matematika ini ya, keluar semua modulnya. Oke, saya klik salah satu modulnya. Oke, di sini ada nih kemasan produk, bisa dibaca atau diunduh, terserah kalian. Kalau kalian unduh berarti kalian bisa baca pada saat offline. Kalau kalian klik baca artinya kalian membacanya harus pada saat online. Oke, di sini sudah terbuka matematika kelas 7 ya. Ini covernya. Kemudian bagian dalamnya juga bisa kalian buka ya. Oke. Jadi
terserah kalian mau dibuka atau dibaca pada saat online atau offline. Oke, berarti semua menunya sudah kita kupas ya. Berarti selesai untuk untuk aplikasi secara daring. Semoga bermanfaat dan kalian bisa semangat belajar kembali. Tidak perlu khawatir lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.